belajar memaafkan. Memaafkan berat, apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa? Dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan, itu untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam diri kita itu sebenarnya ada juga mekanisme pertahanan diri menghadapi kemarahan. Kan banyak itu orang menganggap marah itu jelek loh, marah itu negatif loh. Kita itu kan tidak mau disebut jelek, disebut negatif, atau jadi orang jelek, jadi orang negatif. Akhirnya muncul mekanisme pertahanan. Saat kita sadar kita marah. Ini teori ini banyak diuraikan di psikoanalisis, kalau di psikologi. Nah, ada kalanya untuk tidak menegaskan bahwa kita ada dalam ranah kemarahan yang negatif, kita melakukan proyeksi. Proyeksi itu kita tidak ngaku bahwa kita sedang marah, tapi kita menunjuk orang lain bahwa ya kamu itu yang tidak beres, kamu itu yang marah. Ini namanya proyeksi. Kayak kalian waktu sedang gegeran sama orang lain, sebenarnya sih sudah sama-sama marah. Tapi kalimatnya, sebenarnya saya tidak marah ini, saya itu sabar, kamu saja yang keterlaluan. Jadi orang lain yang kamu tunjuk bahwa dialah yang marah, untuk tidak menunjuk dirimu bahwa kamu marah. Ini namanya defense mechanism. Jadi kamu sendiri menolak dirimu bahwa kamu sedang marah. Karena kemarahan itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif. Maka kamu melakukan proyeksi. Kadang-kadang setelah gegeran terus ada kamu cerita sama temanmu, sebenarnya waktu gegeran tadi saya itu tidak marah, dia saja yang marah. Saya itu kan cuma nanggapi dia saja. Ya nanggapi dia sambil marah sama saja. Jadi ini namanya proyeksi. Kita tidak menunjuk diri kita, tapi menunjuk orang lain. Kita proyeksikan kemarahan itu pada orang lain. Kayak kalian bilang, bukan saya loh Pak yang ngantuk, teman saya loh, padahal kamu bolak-balik yo angop, yo itu sama saja. Podo ngantuk sedang duet berdua sama-sama ngantuk. Ini namanya proyeksi. Jadi kamu tidak mau yang dituduh, kamu lemparkan ke orang lain. Ada gaya kedua, namanya displacement. Displacement itu, kalau tadi kan mending, orang yang tidak tahu menau di dekatmu, kamu proyeksi. Kalau displacement ini, kadang orangnya jauh. Ganti posisi, ganti ruang, ganti waktu. Kayak kalian di kampus dimarahi dosenmu seperti tadi loh. Begitu pulang kamu marah-marah sama teman kosmu, bapak kosmu, ibu kosmu. Itu namanya displacement. Kayak dosen yang di rumah misalnya rame sama istrinya, di kampus mahasiswa sak kelas dimarahi semua. Itu namanya displacement. Ada kalanya begitu. Kamu tidak berani marah sama orang tua, akhirnya adikmu yang jadi sasaran. Adikmu kamu cubitin, adikmu kamu banting, adikmu. Itu namanya displacement. Jadi kemarahan yang kamu lampiaskan ke sesuatu atau ke orang lain. Yo, kalau kamu bisa memang mungkin perlu displacement, misalnya kamu lampiaskan ke guling, ke bantal, itu tidak apa-apa ya.
Tapi lebih sehat, tapi jangan ke orang. Tapi kita itu sukanya yang melemparnya ke orang. Melampiaskan kemarahan itu pada orang lain. Itu juga defense mechanism. Jadi biar kemarahan itu keluar dari diri kita lampiaskan ke orang lain. Ada lagi yang ketiga, yaitu rationalization. Rasionalisasi. Nah, ini akal turut membantu. Apa yang dilakukan? Membenarkan kemarahan kita. Oh, kamu berhak untuk marah itu. Itu memang saatnya kamu marah. Sudah lama kamu sabar. Ini namanya rationalization. Akal hadir untuk merasionalkan termasuk aktivitas kemarahanmu yang tidak rasional. Oh, dia memang keterlaluan, tidak apa-apa, sudah lanjut saja, sikat saja, misalnya itu. Akalmu bisa nanti mendukung dengan pembenarannya. Makanya istilahnya rationalization. Rationalization itu pembenaran. Jadi dalam diri kita ternyata ada mekanisme pertahanan, defense mechanism ketika muncul rasa amarah. Ketika muncul marah, ya kadang-kadang kita lampiaskan, kita proyeksikan ke orang lain, kita lampiaskan ke hal yang berbeda, atau kita rasionalkan. Untuk biar diri kita tidak ditelan oleh kemarahan. Ini yang disebut perspektif psikologi dalam aspek defense mechanism. Teori defense mechanism ini kan terkenal sekali, antara lain dari Sigmund Freud. Dulu pernah kita bahas beliau ya, yang terkenal dengan psikoanalisisnya. Tulisannya Freud, bacanya Freud. Awas keliru cara bacanya, tapi tidak apa-apa lah, cuma salah mengejakan tidak apa-apa. Kalau kalian terbiasa Freud, ya tidak apa-apa. Sama seperti René Descartes itu ya, tidak apa-apa. Yang ditunjukkan orang itu juga tidak apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi secara fisiologis sudah, psikologis sudah. Kita mulai sekarang manajemen kemarahannya. Ini secara umum ya, ini di banyak sumber saya kumpulkan. Tentang manajemen kemarahan, menata biar kita tidak tenggelam dalam kemarahan. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya dan tanda-tandanya. Ayo kita pahami diri kita ya. Saya itu Pak, kalau deket orang yang cerewetnya luar biasa, ngomong tidak berhenti-berhenti, itu saya mudah marah. Nah, kamu harus mulai hati-hati. Wih, saya baru kenalan teman-teman yang satu ini, wah cerewetnya luar biasa ini. Wah. Saya harus mulai menjaga agar tidak mudah marah. Ini namanya mengenali pemicu. Saya Pak, kalau dibohongi sudah selesai, sudah tidak mungkin saya. Nah, teman saya ini kok senengani bohong ya, tukang ngapusi. Saya harus mulai hati-hati ini. Nah, ini namanya mengenali pemicunya. Apa yang sering membuatmu marah? Begitu kamu masuk ke situasi itu, mulai kamu hati-hati. Kemudian pahami tanda-tandanya juga. Kalau jantung saya sudah mulai berdebar keras, Pak, ini biasanya saya marah sudah. Keringat dingin, Pak, biasanya saya marah. Ya kamu yang ngerti ya, mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin di yang lain tidak jantung sih, tapi mata rasanya pedes sekali. Atau kepala rasanya kayak pusing tiba-tiba kayak dikampleng gitu kalau saya pas. Mungkin tiap orang beda-beda. Pak, kalau saya jantung berdebar itu bukan marah Pak, tapi jatuh cinta Pak. Ya wes, ya makanya saya bilang beda-beda tadi, yang tidak selalu sama. Tapi kenali tanda-tanda. Wah ini saya mulai marah ini, saya mulai marah ini. Itu kamu harus mulai mengatur antisipasi yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kalau memang terlanjur kamu begitu marahnya, coba lakukan relaksasi. Terserah kamu bisanya apa, mau tidurkah, ambil nafaskah, mau apakah, monggo. Yang penting buat dirimu rileks.
Yang terjangkau ya, jangan nyari yang tidak terjangkau tambah stres nanti. Pak, saya itu baru rileks kalau punya uang banyak ya. Ya tambah stres kamu kalau kayak gitu, uang yang tidak punya. Jadi cari relaksasi yang mudah saja, yang gampang, yang enak untuk meredakan kemarahan. Kalau tidak masih sulit, keluar saja, cari suasana berbeda, cari situasi yang berbeda. Wah, kalau saya di ruangan ini terus pecah kepala saya, Pak Ismet tuh. Jalan-jalan keluar. Healing kalau kata anak hari ini. Jangan di situ terus. Untuk apa? Meredakan kemarahan. Bila perlu, hobimu dihidupkan lagi. Hobi positif ya, jangan yang jenis-jenis ngeslot dan lain sebagainya. Yo. Oke, ya usah yang kamu mampu, yang baik-baik, yang positif. Senenganmu apa dijalankan. Ya. Menjauh dari situasi yang memancingmu dalam kemarahan, cari distraksi yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang itu menghindari distraksi. Justru kalau dalam situasi ini cari distraksi yang bisa memalingkan perhatianmu dari urusan itu. Entah apa. Mungkin sekedar nonton drama Korea atau apalah suka-sukamu, konser musik atau apa. Konser musik yang gratisan lah kalau levelmu ya. Kalau yang bayar mahal. Jadi cari distraksi. Jadi distraksi itu pengalih perhatian. Biar kamu tidak mikir itu terus. Kadang-kadang distraksi itu ada yang bilang, yo ada kalanya justru nyari masalah yang lain. Jadi kebalikannya pegadaian ini mengatasi masalah dengan masalah. Itu namanya distraksi. Nyari pengalih perhatian. Kalau pegadaian kan tanpa masalah. Oke, cari distraksi yang baik. Terus, kalau ini hubungannya dengan pemaknaan atau atribusi tadi ya. Ubah sudut pandang. Kayak tadi loh. Wah, ini saya dikecewakan ini. Ganti sudut pandang. Ternyata saya dibebaskan sekarang. Karena dia jahat padaku, saya tidak punya tanggung jawab apa-apa pada dia. Jadi saya suka-suka saya saja. Karena kalau dia baik padaku, kan saya berkewajiban untuk baik padanya. Karena dia tidak baik padaku, saya bebas sekarang. Endeng saya malahan. Ini namanya pemaknaan. Jadi sudut pandangnya kita ganti. Itu lebih membahagiakan. Meredakan kemarahan kita. Terus cari teman, mungkin tempat curhat atau tempat cerita yang menggembirakan, menenangkan. Yang enak diajak ngobrol atau diajak healing, diajak santai. Jangan nyari teman yang malah problematik. Ya, nanti diajak cerita-cerita kamu ingin lebih tenang, dia malah manas-manasi. Wah, kalau aku tak sikat itu sudah. Wah, kalau aku ya tambah masalah. Wong kamu pengen reda, ndak marah ya, temennya malah manas-manasi. Jadi cari teman, mungkin tempatmu curhat. Pokoknya yang enak. Jangan yang malah masalah. Yang bisa mendengarkan. Tidak harus yang bisa ceramah. Ya. Karena biasanya kalau ada teman curhat itu kamu kesusu pingin ceramah terus. Pingin menasehati itu. Jadi kemampuan mendengarkan lebih penting ketika berhadapan dengan orang curhat. Kadang-kadang temanmu curhat baru ngomong 2 kalimat, kamu ngomongnya 1 bab. Temanmu tidak jadi curhat akhirnya, mendengarkan ceramahmu. Nah, kamu cari teman yang enak diajak ngomong. Yang bisa mendengarkan keluhanmu, bisa mendengarkan apa yang kau rasakan. Mungkin tidak ketemu solusi, tapi kadang-kadang kalau kamu sudah bisa cerita, itu plong sudah. Lega. Cari teman seperti ini. Ini diantara solusi untuk meredakan kemarahan. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan berat, apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa?
dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa memaafkan, dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan, itu untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dalam Ihya punya beberapa konsep kunci untuk meredakan kemarahan. Yang pertama kata beliau, ayo kita kenali penyebabnya. Apa sih yang membuatku marah? Masuk akal enggak sih aku marah ini? Ada gunanya enggak sih aku marah ini? Ini mengenali penyebabnya. Jadi jangan dikira terus marah ya marah saja Pak. Enggak, ya yang reflektif lah, yang kita tahu akarnya apa marah ini. Ada alasannya enggak aku marah ini? Yang kedua, menunda reaksi. Nanti dulu. Siapa tahu aku masih salah paham ini. Siapa tahu situasinya tidak seperti yang saya lihat. Nanti ini namanya menunda reaksi. Sering saya jelaskan bedanya reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu otomatis. Biasanya insting saja. Tidak pakai dipikir dulu. Tapi kalau responsif, itu sifatnya dipikir dulu, direnungi dulu. Maka kalau yang reaktif ditunda dulu. Difikirkan dulu. Jangan reaktif. Reaktif itu tiba-tiba. Reaktif itu kayak kalau kalian punya kucing terus disenggol sedikit terus ngamuk. Wow, itu reaktif namanya. Dia tidak pakai mikir itu kan reaktif. Tapi kalau responsif itu dipikir dulu. Ini kok dia ganggu saya kayak gini. Ini dasarnya apa kira-kira? Alasannya apa? Kok sengaja ingin menyakiti apa? Jangan-jangan dia sendiri kepepet dan lain sebagainya. Jadi ditunda dulu. Saya masih ingat satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Zen Buddhisme. Satu ketika ada seorang murid mau pulang ke rumahnya setelah berguru belasan tahun. Sama gurunya, ya silahkan kamu pulang, tapi nanti ingat-ingat pesan saya, kalau mau melakukan apa-apa, mundur dulu 10 langkah. Terus maju lagi 10 langkah, terus baru kamu lakukan yang mau kamu lakukan. Ini muridnya bingung, ini kok kayak gini sih rumusnya, maksudnya apa? Tapi ya karena perintah gurunya, ya dia ikuti saja. Ternyata begitu sampai di rumah, tiba-tiba dia masuk rumah dan kaget. Lihat istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Wah, marah kan mesti itu. Terus dia cabut pedangnya, ingin segera mengeksekusi 2 orang yang menyakiti hatinya, membuat dia marah. Begitu dia mau eksekusi, dia sadar. Katanya guru saya, tidak boleh tiba-tiba saya lakukan ini. Berarti saya harus mundur dulu 10 langkah. Dia mundur 10 langkah, terus maju 10 langkah. Ada kedengaran langkahnya maju mundur, istrinya sama laki-laki tadi bangun. Begitu terbangun, terus istrinya senang, suaminya pulang, suaminya marah, kamu ternyata selingkuh. Kata istrinya, coba kamu lihat, laki-laki ini siapa? Ternyata karena dia berguru belasan tahun, laki-laki tadi anaknya sendiri sudah besar. Lah iya ya belasan tahun ya anaknya sudah besar. Dia lupa bahwa sudah lama meninggalkan istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya sendiri. Loh kan, alhamdulillah tadi pesannya gurunya mundur 10 langkah, maju 10 langkah.
Selamat, akhirnya tidak jadi mengeksekusi anak dan istrinya sendiri. Nah, kalian boleh pakai ini ya, nanti kalau pulang masuk kamar kos, mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Biar selamat. Baik, ya maksudnya sebelum melakukan sesuatu, pikir panjang dulu. Jangan disetir oleh kemarahanmu. Lanjut, ini menarik istilahnya ganti posisi. Ganti posisi itu maksudnya gini loh, kan ada hadis itu Rasulullah bilang, jika engkau sedang marah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang duduk maka berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan reaktif tadi loh. Caranya menarik diri sebentar. Mungkin minggir dulu, masuk kamar dulu, apa dulu. Jadi biar tidak dibelenggu oleh kemarahanmu. Nah itu istilahnya ganti posisi. Atau pergi-pergi kemana dulu lah, jangan di situ terus. Biar tidak marah terus-terusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'awudz banyak-banyak. Kata Imam Ghazali. Diperbanyak ta'awudnya. Karena kata beliau ini setannya sedang berpesta kalau kamu sedang marah. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diperbanyak. Jangan alhamdulillah. Jadi ta'awudz. Minta perlindungan dari dirimu sendiri dan godaan setan. Kemudian, seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan. Ayo dihitung konsekuensinya. Bisa saja sih saya pukuli dia, tapi nanti efeknya mesti nanti saya di penjara, dia juga masih saudara, terus jadi repot semua, susah semua nanti keluar. Karena itu namanya menghitung konsekuensi jangka panjang. Kalau orang Jawa bilang ya, nalarnya yang panjang, nalari sing dawa, jangan cupet nalari. Jangan bernalar pendek, hanya melampiaskan kemarahan sesaat, tapi menanggung kesulitan seumur hidup. Maka hitung konsekuensi dari kemarahanmu. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Inilah tadi yang saya sebut kemarahan yang sah. Kemarahan yang benar, righteous anger. Jadi kalau ada yang tanya, ada tidak Pak momen di mana saya berhak marah? Ada. Yang pertama apa? Kalau kalian melihat ketidakadilan. Yang pertama. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, itu kan contoh-contoh pejuang-pejuang. Tadi sudah saya contohkan Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Melihat ketidakadilan, marah dan tergerak untuk melawan, menghapuskan ketidakadilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan Pak saya berhak marah? Marah secara naluri untuk perlindungan. Ya di situ saya contohkan ibu yang melihat anaknya terancam misalnya, maka dia marah kemudian ingin melindungi anaknya. Kalian mungkin jiwamu terancam, nyawamu terancam, harga dirimu terancam dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya positif dan terancam jadi negatif, kalian boleh marah. Yang ketiga, marah yang mendorong pada kebaikan. Jadi, saya kok tidak bisa ya
serajin teman saya itu, jengkel saya, marah saya pada diri saya sendiri. Kok saya tidak bisa sebaik itu, kok saya tidak bisa setekun itu, kok saya tidak bisa. Nah, itu marah kayak gini boleh. Marah yang mendorong pada perbaikan. Jadi dengan 3 alasan ini kalian boleh marah. Tapi syaratnya 3. Yang pertama, kendalikan kemarahan itu bukan kalian yang dikendalikan oleh kemarahan. Yang jelas kemarahan tidak boleh menguasai kita. Kita yang harus menguasai kemarahan. Yang kedua, tujuannya untuk kebaikan. Tidak sekedar balas dendam. Pak, saya harus marah, Pak. Karena teman saya ini sudah sangat jahat, karena saya cinta sayang dia, ya tetap saya tegur dia, sedikit saya kasih hukuman biar dia jadi lebih baik. Ini namanya tujuannya untuk kebaikan. Hukumannya adalah dia tidak boleh bareng motor saya sampai saya lulus misalnya. Nah, itu contohnya. Tujuannya apa? Kebaikan, biar dia sadar bahwa yang dia lakukan itu negatif. Tidak semata-mata untuk balas dendam. Dan tentu saja diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Jadi selalu cari cara yang menguntungkan. Kadang-kadang kayak di pesantren-pesantren itu dihukum, disuruh menghafalkan surat ini atau disuruh nulis ayat ini. Itu kan tujuannya bukan tujuan yang negatif. Misalnya hukum itu hukuman yang positif. Jadi diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Misalnya dosen marah pada mahasiswanya, misalnya, kamu saya hukum selesaikan 5 buku ini dalam waktu 1 bulan, kamu tulis reviewnya. Ini kan melampiaskan kemarahan, menghukum mahasiswanya, tapi tidak rugi. Mahasiswanya juga untung, karena dia dapat wawasan banyak dari 5 buku itu. Ini yang disebut righteous anger. Kemarahan yang benar, yang diperbolehkan, bukan kemarahan yang menggelapkan hati tadi. Lanjut ya, ini teori dari seorang psikolog. Mungkin menarik untuk teman-teman ya. Saya baca cepat saja mengingat waktunya. Seandainya kalian punya teman yang toksik, jenis toksiknya adalah selalu membuat kamu marah. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, yang pertama, kendalikan emosi. Harus tetap kontrol. Boleh pakai ambil nafas dalam-dalam berapa kali. Atau menghitung saja sampai 10 kali. Kalau pas lagi marah, terus kamu menghitung 1, 2, 3. Masih marah terus sampai 20, masih marah teruskan sampai 100. Sampai marahmu reda. Jadi ini tipsnya, ini basicnya ini ya, untuk masih tetap terkontrol. Kamu merasa sangat gelap, tidak kontrol sama sekali ya, ambil nafas dalam-dalam, hitung. Kemudian pahami sumber marah. Coba kamu tanya, apa sih yang membuatmu marah dari temanmu itu? Kira-kira dia itu sengaja melakukannya, atau ya dia memang modelnya begitu, aku saja yang baper. Kadang-kadang, ya memang teman kita tipenya memang begitu. Bukan dia ingin membuat kita marah. Kita saja yang tidak cocok dengan tipe itu, sehingga kita terus marah terus. Atau jangan-jangan ada hal lain. Jadi saya marah ke dia itu bukan karena dia sih, karena sayanya sendiri. Saya tiap hari kerjaan banyak, jadi tiap hari capek. Tiap hari tertekan secara emosi. Kebetulan dia teman kos saya, jadi tiap hari ketemu dia jadi pelampiasan. Ternyata masalahnya di saya, bukan di dia. Nah, coba ini yang disebut, ayo kita cari sumber marahnya di mana. Kemudian tetapkan batasan itu ya kalau memang dia masalahnya, ada hal yang teman-teman tidak suka dari dia,
Ya, sampaikan secara asertif. Secara asertif itu tidak menuduh, menjatuhkan, tapi dengan kalimat yang tegas tapi tidak merendahkan. Misalnya, saya tidak nyaman kalau kamu seperti itu terus. Bukan kamu itu kok bodoh sekali jadi orang, nyusahi saya terus. Nah, ini tidak asertif namanya. Coba pakai kalimat yang lebih asertif, biar temanmu nyaman juga, meskipun kamu tegur. Kalau masih sulit, jaga jarak saja tidak apa-apa. Ada kalanya memang kita punya teman yang sangat toksik, ya kita memang agak harus menjauh. Kalau kita merasa tidak kuat, terus-terusan dekat dia. Kalau sudah masih sulit juga, pakai tips selanjutnya, belajar untuk tidak baper. Ini mulai agak cuek. Caranya gimana? Yang pertama, sudahlah. Dia memang kurang ajar, tapi dia, saya. Terserah dia mau apa, saya tidak ngefek ke saya. Itu cara pertama untuk tidak baper. Bukan saya kok itu, dia. Jadi ngapain aku harus susah oleh kelakuan dia? Aku diriku. Dia tidak bisa menyakitiku kalau aku tidak mengizinkan diriku disakiti. Nah, ini gaya stoiknya muncul. Kalau masih sulit, ke selanjutnya. Tapi nanti yang baper juga ada model empatik. Boleh kalau kita lebih empatik, dia kok kayak gitu, ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia juga ada kesulitannya sendiri. Ada problemnya sendiri. Siapa tahu aku bisa bantu. Ini kayak empatik. Kalau masih sulit, ganti fokus. Tidak usah bahas dia terus, tidak usah lihat dia terus, nggak usah perhatian dia terus. Urusi yang lain yang tidak menyulitkan kita. Kalau sudah sampai titik itu masih tetap tidak bisa, saatnya nyari bantuan orang. Konseling, membuat kita tenang, minta nasihat teman lain yang bisa dicurhati. Sampai di titik terakhir kita bisa memaafkan dia. Nah, ini lebih positif kalau kita bisa sampai di yang terakhir itu. Tapi rumus-rumus tadi mungkin bisa jadi pedoman kita kalau kita sedang menghadapi teman yang selalu membuat kita marah. Baik. Masih adakah? Masih ada. Dari Maulana Rumi kita, waktunya 10 menit ya. Kata beliau menarik. Tingkatkan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Jadi, kalau kita ingin tidak membuat orang marah, tingkatkan kata-katamu. Untuk kita punya kata-kata yang berkualitas, ya kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Bukan suara kita. Orang marah itu kan biasanya suaranya keras. Justru yang bisa berefek ke temanmu, ke saudaramu itu bukan kerasnya suaramu, tapi kualitas kata-katamu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Ini kata Maulana Jalaluddin. Jadi, kalau memang kamu ingin menegur karena kemarahanmu, mengekspresikan luka dirimu pada orang lain, ya jangan dengan marah meninggikan suara. Tidak akan terlalu ngefek, paling hanya mengagetkan saja. Cari kalimat-kalimat yang bisa menyentuh dia, kata-kata yang berkualitas yang bisa menyadarkan dia. Itulah hujan yang nanti bisa menumbuhkan bunga. Ini petunjuk dari beliau Maulana Jalaluddin Rumi. Terakhir, dari Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Simple ya. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga dalam hidupmu. Ya termasuk surga di akhirat nanti. Ini saya maknai surga secara luas karena saya teringat ada cerita dari Zen Buddhisme.
ada hubungannya dengan surga dan kemarahan. Jadi ada seorang pendeta Zen Buddhisme namanya Hakuin. Dia ini satu ketika didatangi oleh seorang samurai. Samurai ini tanya pada pendeta ini, "Wahai pendeta, coba jelaskan ke saya, apa itu surga, apa itu neraka?" Hakuin ini diam saja, terus tiba-tiba dia begini, "Alah, kamu prajurit rendahan aja pangkatmu apa kok tanya-tanya saya pertanyaan tinggi kayak gitu, mbok sudah nggak usah tanya aneh-aneh, levelmu itu apa?" Wah, marah sekali samurai ini. Wah, dia sudah nyabut katananya, ingin menggal pendeta itu. Begitu dia marah ingin menggal pendeta tadi, Hakuin bilang, "Nah, itulah neraka." Begitu ditunjuk itulah neraka, sadarlah samurai, "Oh iya ya, berarti memang neraka itu kalau situasi saya sedang marah, tidak terkendali, pikiran buntu, hati gelap, tindakan tidak terkontrol." Wah, terima kasih Hakuin, saya sadar sekarang, tercerahkan saya, berarti kondisi neraka itu seperti itu. Terus dia bilang, "Nah, sekarang itulah surga." Jadi kamu sekarang sadar, tercerahkan, pikiranmu jernih, hatimu terbuka. Makanya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman untuk malam hari ini. Materi tentang mengendalikan kemarahan. Menurut saya materi ini penting karena dalam hidup kita sering sekali terblokir oleh rasa marah ini saat menuju kebaikan atau ideal hidup yang kita inginkan. Jadi mari kita pelan-pelan melatih diri kita untuk bisa mengendalikan amarah kita. Oke, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan di tema yang berbeda karena kelihatannya minggu depan sudah ganti bulan. Tidak tahu nanti temanya apa. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.